Jadi waktu saya masuk di Tempo, saya dimasukkan ke pos Mabes TNI. Waduh, saya kagetnya luar biasa. Ini orang institusi yang saya sebelin, kok saya dimasukin ke situ gitu. Nah ya udah, tapi karena wartawan itu kan kayak tentara juga sebenarnya. Perintah tugas harus dilaksanakan. Nggak boleh kita menolak. Jadi itu merupakan informasi-informasi yang sangat berharga, tidak saja tentang sejarah, tetapi juga narasumber-narasumber yang ditanyakan untuk mendapatkan refleksi tentang diri saya. Itu terutama yang di Lemhanas. Ya. Nah seperti itu saya baru pertama kali itu saya tahu. Oh begini toh. Oh urut-urutannya itu begini toh. Kemudian posisinya itu gitu. Oh ada luka-luka ini toh. Itu pertama kali saya tahu. Dan saya rasa tidak akan ada lagi sumber yang otentik yang akan menandingi apa yang dituliskan oleh Bernanda Ruid di dalam buku ini gitu. Saya belajar juga tentang sejarah, latar belakang sejarah, bahwa sungai yang saya lalui ketika tiap hari saya naik getek dari rumah menuju SMA itu adalah bla 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 dibangun oleh siapa itu Dendels Gubernur Jenderal Belanda untuk supaya Jakarta itu jangan banjir. Hal semacam itu sangat piawai Rurid itu untuk mengkombinasikan, sehingga ini mungkin yang menjadikan buku ini menjadi menarik, tidak bosan. Orang tidak hanya bosan baca terus-terusan tentang saya, divariasi. Terus kemudian setelah itu dia kembali lagi, terus kemudian tentang diri saya pun itu juga yang lucu-lucu. Tapi mau saya tekankan, coba cari human interest yang ringan dan yang lucu, karena utamanya sebetulnya buku ini adalah buku tentang yang ringan dan yang lucu ya, bukan buku yang serius sebetulnya sih. Jadi itu saya sampaikan, dan itu juga saya rasa Ruid menangkap juga setiap kali berinteraksi dengan saya ketika mulai dari menjadi jurnalis di Mabes TNI sampai saat-saat terakhir, yaitu bahwa carilah informasi dalam keterbukaan. Saya selalu mengatakan, kalau saya itu punya pendapat, saya gagasan, saya tidak pernah mengatakan bahwa ini loh yang benar, itu. Tetapi bahwa saya menyampaikan alternatif kepada publik. Ada alternatif ini, gitu. Apa implikasinya bagi Rurid? Saya selalu mengatakan sama dia, jangan jadikan saya itu satu-satunya narasumber. Cari narasumber lain, bahkan cari pendapat yang berlawanan dengan saya, supaya publik itu bisa berpikir dan memutuskan sendiri. Itu selalu saya sampaikan kepada dia, sehingga latar belakang kalau di sini juga ada mengandung pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan, bukan untuk menunjukkan ini yang paling benar, ini dari saya, bukan. Tapi saya memberikan alternatif kepada publik, bahwa masih ada alternatif lain yang mungkin lebih baik, gitu. Dan untuk itu saya selalu terbuka. Saya selalu terbuka untuk bisa disandingkan dengan alternatif lain. Mengapa? Karena saya selalu mempunyai argumentasi rasional untuk semua gagasan yang saya sampaikan. Apakah itu proses sebab akibat, tetapi terutama dia bisa berlaku di Indonesia karena argumentasi saya adalah konstitusional. Saya selalu berdasarkan konstitusi. Tapi kita melihat sendiri betapa memang tidak semua itu senang untuk mendiskusikan guna mencari titik temu kesepakatan. Lebih banyak seperti sekarang kita lihat adalah untuk saling berebut untuk mengatakan saya yang benar, dia yang salah. Tapi itu tidak pernah, dan saya selalu membuka segala kemungkinan untuk didiskusikan, karena saya selalu mempunyai argumentasi, dan untuk Indonesia argumentasi saya ada selalu konstitusi. Bahkan yang paling kontroversial
reformasi fungsi dan komando teritorial itu adalah konstitusional, gitu ya. Di samping juga adalah norma-norma universal bagi keberadaan eksistensi lembaga militer di dalam sebuah negara demokrasi. Ada semua itu. Ya. Nah, oleh karena itu juga karena kecenderungan masyarakat dan ini menunjukkan kepada penyakit masyarakat yang ada, tidak mau untuk bertemu berdiskusi, tetapi berebut untuk siapa salah siapa benar dan mencari argumentasi-argumentasi untuk menyalahkan yang dihadapi, walaupun argumentasi itu juga kadang-kadang itu tidak berlandaskan kepada pengetahuan, begitu. Dan itu mencerminkan kondisi masyarakat sekarang ini, gitu ya. Ya mungkin karena kurang bahan, kurang banyak membaca, sehingga banyak waktu kita sebagai sebuah bangsa, sebuah masyarakat, habis energi kita untuk merespon masalah-masalah yang tidak substantif. Malah masalah-masalah yang lebih substantif, yang lebih besar, yang patut kita bicarakan untuk kita carikan solusi bagi pembangunan bangsa, itu terabaikan, tidak punya waktu kita untuk itu. Habis energi kita hanya untuk menangani masalah-masalah yang sifatnya adalah untuk untuk kepentingan sempit, untuk kepentingan egoistis, dan untuk kepentingan primordial. Banyak kita habis untuk itu. Jadi itu adalah latar belakang saya dengan semua gagasan-gagasan saya itu adalah untuk menawarkan alternatif kepada publik, gitu ya. Kemudian juga di sini adalah termasuk ini anekdot terhadap penulis ya, Bernarda Rurit itu waktu pertama kali itu kan, karena memang ini wawancara pertama gitu. Saya beri waktu, memang saya selalu memberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan publik, gitu ya. Jadi begitu habis upacara, biasanya kan habis upacara kan tidak ada rapat-rapat yang berat, gitu ya. Minta wawancara, ya sudah sekarang aja gitu. Ternyata merupakan surprise, kejutan buat dia. Dia juga blep mau tanya apa gitu. Saya juga bertanya, kamu tahu nggak sih apa yang mau kamu tanya itu? Dia kemudian memang kelihatannya menjurus kepada reformasi teritorial. Kamu tahu nggak teritorial itu apa? Di dalam doktrin militer teritorial itu apa? Pelajari dulu sana. Nanti kembali lagi kalau sudah lebih lengkap, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu memang untuk mengisi hal-hal yang kamu perlukan. Jadi itu juga saya sampaikan, pertama adalah tahulah apa yang mau ditanyakan. Tapi juga yang kedua adalah bahwa cari cross check, ya, cari cross check. Saya tidak mau untuk dikatakan bahwa ini kata Agus Wijoyo, terus seolah-olah bahwa ini yang paling benar untuk mendapatkan misalnya publikasi. Enggak. Tapi coba apa kata orang yang lain. Itu membawa manfaat. Kalau orang lain berbeda, saya juga bisa untuk memahami di mana dia berbeda. Dan di mana saya bisa untuk menutup perbedaan itu, gitu. Tapi kalau nggak ada komunikasi seperti sekarang ini kita kebanyakan, ya akhirnya yang ada, dan kita punya kebiasaan, kita senang berkumpul dengan orang-orang yang sepemikiran, yang itu tidak ada gunanya. Malah itu menambah tajam polarisasi masyarakat. Kumpulnya senang-senang sama orang yang sepaham gitu, tetapi juga enggan untuk mengadu argumentasi dengan orang yang punya pendapat yang berbeda, gitu. Nah ini juga kemudian tadi disebutkan tentang rekonsiliasi. Ada istilah yang bisa saya koreksi di sini. Rekonsiliasi itu bukan untuk korban. Rekonsiliasi itu untuk kepentingan bangsa di atas, gitu. Setelah rekonsiliasi ini disepakati, nanti negara akan menentukan kebijakan apa yang dia lakukan kepada korban.
Tetap memang banyak sekali, dan ini perbedaan saya dengan berbagai aktivis LSM yang mendekati rekonsiliasi ini dari pendekatan korban. Tetapi rekonsiliasi ini bukan untuk korban. Saya mendekati rekonsiliasi ini sebagai salah satu kemungkinan penyelesaian untuk kepentingan bangsa once and for all yang mempertimbangkan secara objektif dan komprehensif masing-masing elemen. Mungkin itu dulu, Mbak Anita, supaya kita mendengarkan tanggapan-tanggapan presentasi, terus kemudian nanti kita bisa buka untuk diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Agus Wijoyo. Cukup jelas ya bagaimana pemikiran Pak Agus Wijoyo ini terkait dengan bangsa, bagaimana bangsa ke depan, bagaimana bangsa harus menyelesaikan persoalan-persoalannya. Kemudian terima kasih sekali Pak, kita ke Mas Gusti Tetiro. Mas Gusti ini lahir di Ruteng, Flores, 26 Agustus 1986, menghabiskan SMP dan SMA di Seminari Santo Yohanes Brahman di Toda Belu, Ngada ya, Flores. Kemudian Mas Gus ini belajar filsafat dan teologi agama Katolik di STF Katolik Ledalero, Maumere, Flores. Dan tahun 2010 Mas Gusti melanjutkan pendidikan S2 di bidang administrasi publik di Jakarta. Kemudian sempat mengajar di SMP Santo Yakobus, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, 2012 jadi jurnalis juga, jadi jurnalis di Investor Daily, ini grupnya Berita Satu, dan sekarang masih di Berita Satu TV dari tahun 2017 hingga saat ini, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di STF Diakara, Jakarta. Nah, sama dengan Mbak Rurit, Mas Gusti ini juga sudah menghasilkan beberapa karya. Yang pertama adalah novel tentang Cinta Sang Pialang. Ini kayaknya soal kisah cintanya pialang-pialang gitu. Lalu kemudian tahun 2020 ini menerbitkan buku, baru kemarin ini, tahun kemarin menerbitkan buku Makna Kehidupan di Tengah Pandemi COVID-19. Nah, untuk itu Mas Gusti mungkin bisa membahas mengenai isi buku, dan bisa juga membahas tentang pemikiran-pemikiran Pak Agus yang Mas Gusti ketahui. Silakan Mas Gusti, untuk waktu dan tempat kami persilakan.